Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ahmad Jilani dengan NPM 2170005163030 dari Prodi FTKI. Di sini saya akan menjelaskan hasil yang saya kerjakan. Yang pertama itu bagian asosiasi atau ini disebut dengan a priori. Nah, di sini saya kan sebelum membuat codingan dari a priori ini pasti membuat datasetnya dulu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datasetnya, yaitu di ID transaksinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu itemnya itu yang di ID transaksi ke-1 itu ada garam dan telur, yang kedua sirup, susu, telur, garam, yang ketiga garam, sirup, telur, mie, yang keempat garam, sirup, telur, mie, yang kelima telur, garam, sirup, mie, yang keenam garam, sirup, telur, yang ketujuh garam, sirup, mie, yang kedelapan telur dan mie saja. Nah, lanjut setelah saya sudah membuat datasetnya itu, kita masuk ke Google Colab-nya. Nah, di sini tuh pas setelah kita masuk ke Google Colab, kita mulai ketik yaitu import pandas as pd from my mlextend dot preprocessing import transition encoder from xmlextend dot frequent patterns import a priori. Nah, selanjutnya sebelum memulai itu kita memasukkan filenya terlebih dahulu ya. Nah, di sini ini saya sudah masukkan. Coba kita hapus dulu. Hapus filenya. Di sini kita masuk ke menu upload, lalu kita masukkan Excel yang tadi kita buat, lalu kita tunggu sebentar. Nah, sudah masuk. Nah, lalu kita ketik df sama dengan kita ketik df sama dengan pd.read excel. Nah, itu tadi yang kita masukkan aplikasi ini kan namanya a priori.xlsx. Nah, di sini juga harus ngikutin sama seperti file yang di sini. Lalu dev hit. Nah, di sini kita apply. Nah, di sini apply berhasil, di sini juga kita apply-nya berhasil. Nah, setelah berhasil sudah kita apply. Nah, di sini tuh ada hasilnya yang sudah kita buat tadi yang di Excel datasetnya. Nah, di sini di transaksi 1 itu ada garam, telur, yang ID transaksi yang kedua ada sirup, susu, telur, garam, yang ketiga itu garam, sirup, telur, mie, yang keempat garam, sirup, telur, mie, yang kelima telur, garam, susu, sirup. Nah, lanjut ke dataset sama dengan df item dataset. Nah, di sini tuh kita apabila kita apply akan muncul item-item yang kita beli nih. Contohnya itu garam, telur, sirup, susu, telur, garam, garam, sirup, telur, mie, garam, sirup, telur, mie, telur, garam, susu, sirup, garam, sirup, telur, garam, sirup, mie, telur, dan mie. Nah, di situ ada namanya itu item, data type-nya objek. Nah, lalu kita apply juga. Nah, di sini tuh pas kita apply di dataset sama dengan I split for I in df item, terus dataset muncul seperti ini, garam, telur. Cuma di sini bedanya itu sudah dipisah-pisah ya, kayak ada tanda petiknya ini seperti inilah. Lanjut ke sini kita apply. Nah, di sini juga apply-nya berhasil. Nah, di sini tuh kita ketik t sama dengan transition encoder array encode t fit dataset transform dataset df sama dengan pd data frame array encoded kolom sama dengan kolom, lalu terakhir ketik df. Nah, di sini tuh ada hasilnya ya, garam, true, false. Ini garam, mie, sirup, susu, telur. Di sini ada true, false, true, false, true, false,
true, false, true, true, false, true, false. Lalu seperti itu. Nah, di sini kita melihat nih hasil a priorinya itu. Nah, di sini juga kita apply berhasil. Nah, di sini sebelum munculin itu kita ketik dulu hasil sama dengan a priori demin support sama dengan 0,3. Nah, di sini bebas nih kita mau mau milih berapa. Misal kita milih 0,6. Nah, kita apply. Nah, tadi kan banyak hasilnya. Sekarang jadi cuman terpilih itu cuma ada 5. Tapi kalau misalnya kita pilih 0,3, nah di sini tuh hasilnya ada banyak, bisa jadi 12. Nah, di situ use call names true. Nah, di sini hasilnya ada support 0,750, 0,500. Pokoknya ini tuh supportnya itu berarti di atas 0,3. Eh, lanjut ke hasil akhir. Nah, di sini kita apply, coba kita apply. Nah, di sini juga berhasil. Di sini ada hasil akhir sama dengan hasil item set apply lamba x len dalam kurung x terus 1 copy dalam kurung. Nah, di sini hasil underscore akhir. Nah, di sini tuh nggak beda jauh sih sama yang seperti ini ya dari yang sebelumnya. Jadi di sini ada support. Nah, di sini ada ID, kalau nggak salah ini ID transaksi deh, nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini ada ID supportnya itu 0,375, 0,625, 0,500, 0,375, 0,375, 0,625, 0,375, dan 0,500. Nah, di sini item setnya itu yang disupport 6,75 itu ada garam dan mie, di support 0,625 ada garam dan sirup, di support 0,500 ada telur dan garam, di support 0,375 ada mie dan sirup, di support 0,375 juga ada telur dan mie, terus di support 0,625 ada telur dan sirup, di support 0,375 ada garam, mie, dan sirup, di support 0,500 pun ada telur, garam, dan sirup. Di sini saya akan menjelaskan dari forecasting, yaitu regenerasi linear berganda dan konvensiasi kolerasi berganda. Nah, di sini saya sebelum menjelaskan tentang codingan yang saya buat, di sini pastinya saya akan menjelaskan dari dataset yang saya buat terlebih dahulu. Nah, di sini saya buatnya tuh dataset yang saya buat ada daerah, jumlah kamar, dan harga sewa. Jadi di daerah 2 ini jumlah kamar ada 4. Harga sewanya itu 1.500.000. Terus di daerah 3 jumlah kamar ada 2, yaitu harga sewanya itu 2 juta. Di daerah keempat jumlah kamarnya ada 6 dan jumlah harga sewanya itu ada 800. Di daerah 1 jumlah kamar ada 7, harga sewanya 4 juta. Di daerah yang 0 ini jumlah kamar ada 3, harga sewanya 1 juta. Di daerah kelima ini jumlah kamar ada 4, harganya 4 juta. Di daerah yang kedua ini ada jumlah kamar ada 8, harga sewanya 5.500.000. Di daerah yang ketiga ini jumlah kamar ada 4, harga sewanya 6 juta. Di daerah keempat ada jumlah kamar itu ada 8, harga sewanya 950. Di daerah ke-1 jumlah kamar ada 3, harga sewanya 650. Daerah yang 0 ini jumlah kamar ada 9, harga sewanya 7.500.000. Daerah 5 jumlah kamar ada 2, harganya 500. Nah, ini sudah saya buat datasetnya. Lalu sebelum habis membuat dataset, lanjut kita membuka Google Colab-nya. Nah, di sini tuh ada Google Colab yang sudah saya buat. Nah, ini jadi nah, setelah tadi datasetnya sudah selesai dibuat, kita upload di sini untuk memasukkan hasil Excel-nya.
Kita tunggu sebentar. Ya, udah selesai. Nah, di sini sebelum memulai itu pasti kita harus mengetik dataset.case. Nah, kita apply di sini bisa, lalu nah, di sini ada hasilnya indeks, daerah, jumlah kamar, harga sewa. Nah, itu tuh yang tadi yang di bagian paling atasnya itu jadi kayak judul lah ibarat kata pilihan-pilihannya. Nah, terus di sini ada dataset, save. Nah, kita apply. Di sini tuh ada datanya itu ada 12 jumlah ke bawahnya itu ada 12, ke sampingnya itu kayak daerah, jumlah kamar dan harga sewa cuma ada 3. Nah, di sini kita apply. Di sini menampilkan isi bagian dataset nih. Dataku sama dengan PD data frame dataset dataku dot head. Nah, di sini tuh ada hasilnya. Di sini ada daerah 2, daerah 3, daerah 4, daerah 1, daerah 0. Jumlah kamar ada 4, ada 2, ada 6, ada 7, ada 3. Nah, di sini tuh ada harga sewa hotelnya pun seperti daerah 2, jumlah kamar ada 4, harga sewanya 1.500.000. Terus, nah di sini juga daerah 4, jumlah kamar ada 6, harga sewanya 800. Di sini ada daerah 0, jumlah kamar ada 3, harga sewanya 1 juta. Lalu di sini ada split data training dan testing. From model selection, import, train, test, split, extrain, extest, train, test. Jadi kita masukin di sini ada extrain, extest, train, test, terus sama dengan train test, split, test set 0,2 random stats. Kita apply. Bisa juga nggak terjadi error. Di sini kita apply lagi. Nah, di sini melakukan fitting simple linear regression pada training set. Nah, di sini terus from screen.linear underscore model import linear regression. Regressor sama dengan linear regression. Regressor, fit dalam kurung x underscore train, y underscore train. Kita apply. Di sini muncul ini linear regression. Nah, terus di sini kita ketik lagi regressor dot score x underscore train, y underscore train regression dot intercept. Nah, di sini kita apply. Di sini nggak terjadi masalah. Terus ada hasil di sini dalam buka kurung 0,194 bla 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 bla, terus juga ada 253 bla 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 dot dalam kurung. Lalu kita lanjut. Di sini kita apply. Di sini prediksi hasil tes. Nah, di sini tuh kita ketik y underscore pred sama dengan regressor dot predict, buka kurung x underscore test pro. Nah, di sini pun kita apply lagi. Nah, di sini sebelum muncul gambar itu pasti kita harus untuk melihat hasil visualisasi datanya itu harus kita ketik plt plt.scatter buka kurung dataset daerah, dataset harga sewa, label daerah. Nah, di sini sama ini, cuma kita ganti aja kan. Di sini daerah, kita sini ganti jumlah kamar, harga sewa, jumlah kamar. Nah, ini PLT X label jumlah kamar dan harga. Terus PLT agent. Nah, di sini PLT dot title data jumlah kamar dan harga. Terus PLT dot show. Nah, di sini tuh pas kita apply, kita dapat melihat hasil gambar-gambar apa ya, kayak gambar seperti inilah. Pokoknya data jumlah kamar dan harga. Nah, yang biru ini berarti daerah, yang kuning jumlah kamar. Misalnya ya, seperti yang di jumlah kamar nomor 2 ini harganya itu berarti 2. Nah, terus di yang jumlah kamar 4 berarti di 1,5 juta. Nah, kita lanjut. Di sini visualisasi hasil prediksi pada training set.
Terus pink adalah observasi, PL scatter. Ini kita abaikan saja. Ini kita apply bisa, ini juga kita apply bisa. Lalu kita lanjut ke sini, kita apply dulu. Nah, di sini juga bisa nih. Nah, di sini yang terakhir from square dot matrix import main underscore squared underscore error, r2 underscore scores. Terus MSS sama dengan min underscore squared underscore error y underscore test, y underscore print. R2 sama dengan R2 score dalam kurung y underscore test, y underscore print kurung. Nah, di sini nih ada hasilnya seperti nilai errornya itu 27, 32, 42, 24, 47, 33, 57, 3,7. Nah, nilai korelasinya 45, 95, 20, 83, 45, 92, 93, 11, 4. Nah, di sini hasilnya positif. Nah, kalau negatif yang saya tahu itu berarti bukan regenerasi linear berganda, tapi regenerasi linear saja. Nah, karena di sini saya positif bukan negatif, jadi hasilnya yang saya hasilkan itu regenerasi linear berganda. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan atau ada materi yang saya tidak terlalu pahami, tolong dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.